Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Komanudzaman. Saat ini saya mengajar di Madrasah Aliyah Miftaul Huda, Lehan, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG Darjab batch 1 tahun 2025 dengan nomor peserta 783100029031 di LPTK UIN Dato Karama Palu. Pada hari ini, Sabtu 10 Mei 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja video praktek pembelajaran mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam dengan materi substansi dan strategi Khalifah Rasyidin di kelas 10 dengan metode pembelajaran Project Based Listening. Selamat menyaksikan. Ya, apa kabar semuanya hari ini? Silahkan untuk ketua kelas berdoa sekaligus membaca Al-Husna. Doa.
Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Si Abdul Qadir Waliyullah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Si Abdul Qadir Waliyullah. Imam Mahdi Masyaallah. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin. Amanahul Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik, anak-anak sekalian, ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Oh, kemana? Diri. Terus siapa lagi? Kemana? Sakit. Oh, sakit juga, ya. Mudah-mudahan yang sakit lekas sembuh, ya. Kita doakan bersama-sama. Ya, kita belajar bersama. Baik, saya absen yang hadir pada pagi hari ini. Nama saya Anas. Adi sedikit. Hari ini Aulia, Bintang, Cece, Mei, Smart, Mabeli, Dia, gitu ya. Jadi itu saja. Ada semua ya. Baik. Pada kegiatan pembelajaran pada hari ini, ya, yang mana materi kita akan menganalisis, ya. Materi kita pada hari ini ada strategi substansi dakwah Khulafaur Rasyidin, ya. Seperti pertemuan yang kemarin, ya, kita telah belajar sejarah kebudayaan Islam. Terus kemudian dengan judul yang pertama kemarin apa? Minggu kemarin ada yang masih ingat judulnya? Sejarah, ya, Khulafaur Rasyidin, ya. Siapa Khulafaur Rasyidin? Hah? 4 sahabat Nabi yang menggantikan kepemimpinan Nabi Muhammad setelah Nabi Muhammad wafat. Iya. Jadi itu ya, waktu ini ada keempat sahabat Nabi yang menjadi Khulafaur Rasyidin. Ada yang masih ingat namanya siapa? Saya Pak. Ya, silakan Mbak Siti. 1 Abu Bakar, 2 Umar bin Khattab, 3 Utsman bin Affan, 4 Ali bin Abi Thalib. Ya. Terus selain menjadi seorang pemimpin, ya, tugas Khalifah Rasyidin itu yang pertama itu apa? Ya, silakan. Tugas yang pertama Khulafaur Rasyidin yaitu yang pertama mengimami sholat Jumat dan yang kedua berkhutbah di Masjid Nabawi. Ya, betul. Ya, kasih apa dulu. Pada pembelajaran pagi hari ini, tujuan pembelajaran kita adalah menganalisis, ya, substansi dan strategi dakwah Khulafaur Rasyidin. Tadi sudah dijelaskan bahwa Khulafaur Rasyidin itu ada 4, ya, kepemimpinan yang menggantikan setelah Nabi wafat, ya, yaitu jadi yang pertama Abu Bakar, yang kedua Abu Bakar, yang ketiga Utsman bin Affan, itulah keempat khalifah, ya, yang menggantikan tugas Nabi setelah Nabi wafat. Sebelumnya pun memang sudah yang mengemban tugas Nabi itu memang 4 sahabat terdekatnya, ya. Jadi 4 sahabat tersebut yang sudah memang menggantikan, yang sudah melaksanakan itu. Jadi itu. Terus untuk selanjutnya
Ya, untuk selanjutnya kita akan membentuk sebuah kelompok. Ya, kita akan menganalisis apa saja sih ya yang mereka perjuangkan, yang mereka hasilkan ya di saat mereka menjadi seorang pemimpin ataupun di saat mereka menjadi pemerintahan di masa kekhalifahan. Baik. Ya. Oke. Ya, masih semangat? Baik, kita mulai untuk semangat ya. 1, 2, 3. Kita nanti ada video pembelajaran di sini nanti auto dilihat. Oke, ya. Masih semangat belajar hari ini? Oke, silakan semuanya berdiri dulu sebelum kita melanjutkan ke materi selanjutnya. Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Perjuangannya dalam menjunjung tinggi syariat Islam dilanjutkan oleh 4 sahabat. Mereka kemudian dikenal dengan julukan Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin adalah orang yang ditunjuk sebagai pengganti pemimpin atau penguasa yang mendapatkan petunjuk dari Allah SWT. Mereka lah yang menjadi khalifah atau pemimpin bagi umat Islam setelah Rasulullah wafat. Tadi kita sudah melihat materi pembelajaran kita ataupun video pembelajaran kita yang mana dalam fatwa kekhalifahan. Ya, di sini sampaikan saya jelaskan sebentar untuk kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq ya. Abu Bakar As-Siddiq itu adalah orang yang pertama kali masuk Islam dan orang yang pertama kali yang mempercayai ya perkataan Nabi. Jadi itu Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa dinamakan Abu Bakar As-Siddiq? Abu Bakar As-Siddiq adalah seorang pemimpin ataupun seorang sahabat yang tegas dan cerdas, ya, dan harta yang banyak melimpah. Itu untuk kebatin. Terus kemudian apa yang berhasil dalam kepemimpinan Khalifah Rasyidin yang dinamakan Abu Bakar As-Siddiq? Banyak ya. Yang paling utama adalah bisa memperluas wilayah, ya, memperluas wilayah. Terus yang kedua mengumpulkan ayat-ayat suci Al-Quran, ya. Terus yang ketiga memerangi nabi-nabi palsu dan memerangi orang-orang murtad yang tidak mau membayar zakat. Itu Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua Umar bin Khattab, ya. Umar bin Khattab ini sama kepemimpinannya, dia bisa sama-sama memperluas wilayah, ya. Terus yang kedua apa? Yang kedua, Ketiga, Pak. yang kedua bisa membagi wilayah, ya, membagi wilayah itu maksudnya membentuk suatu wilayah dibagi ya. Terus yang ketiga apa namanya, bisa membentuk anggota dewan, ya. Terus yang keempat membuat undang-undang, ya. Kelima yaitu membuat baitul mal, ya. Yang selanjutnya siapa? Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini banyak gejolak, ya, banyak gejolak karena daripada kepemimpinannya itu adalah dia banyak mengangkat nepotisme saudara yang jadikan pejabat gitu. Tapi ada juga keberhasilannya, banyak juga keberhasilan daripada Utsman bin Affan ini, ya, membangun Masjid Nabawi, ya. Terus mengambil hadiah tanah hadiah untuk kepentingan rakyatnya. Siapa? Ali bin Abi Thalib, ya. Ali bin Abi Thalib ini, ya, dia juga banyak sekali, terutama menghadapi orang-orang pemberontak atau menghadapi pemberontakan. Terus kemudian tarik kembali tanah hadiah, ya. Baik, pada pertemuan kali ini, ya, kita akan membuat kelompok
setelah melihat video ini kita akan membuat kelompok ya. Sudah saya bagi menjadi 4 kelompok ya, dengan 5 ataupun 4 siswa ya. Oke, kelompok tersebut nanti akan menjelaskan ya, menjelaskan apa saja hasil daripada Khalifahan Rasyidin ya. Yang kedua, ibrah apa saja yang didapat ya dalam pelajaran. Baik, untuk itu kita sekarang untuk 4 kelompok ya. Silakan. Kedua, apa ya keberhasilan yang didapat oleh Khalifahan. Oke, silakan. Ya, untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Saya Aulia sebagai moderator. Saya sebagai saya dimulai dari sebagai pemateri. Materi pertama akan dibacakan oleh Bintang Adinda. Baiklah, saya akan membacakan materi. 1. Keberhasilan Rasyidin Abu Bakar As-Siddiq. 1. Memerangi narkoba transfer. 2. Pembukaan Al-Quran. 3. Luas wilayah. Dan 2. Ibrah menjauh dari kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq, memiliki jiwa yang bersih, juga jujur dan sangat dinamis. Sekian. Materi sudah dibacakan dan akan dijelaskan oleh Sri Wulandari. Ya, sudah. Baik. Baiklah, saya di sini sebagai pemateri akan membacakan materi tentang Abu Bakar As-Siddiq. Jadi sebelum kita membahas materi, kita mengenal dulu Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar As-Siddiq itu memiliki nama asli Abdullah ibnu Nihafa At-Tamimi. Di masa jahiliyah, beliau bernama Abdul Ka'bah. Setelah adanya Islam, beliau adalah sahabat yang pertama kali masuk Islam. Jadi keberhasilan Abu Bakar As-Siddiq adalah yang pertama memerangi nabi palsu, di mana setelah yang kedua adalah pembukuan Al-Quran, dan yang ketiga adalah memperluas wilayah. Baik, ya, itulah tadi untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil daripada kerja kelompoknya. Untuk kelompok 2, 3, dan 4, silakan bertanya pada kelompok 1. Apakah ada yang ditanyakan? Karena pada masa jahiliyah itu terdapat perang yang dinamakan perang Riddah, di mana para penghafal Al-Quran banyak sekali korban yang termasuk ke dalam perang Riddah tersebut, dan kebanyakan korban tersebut adalah penghafal Al-Quran. Jadi di masa jahiliyah Umar bin Khattab menyarankan kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk menuliskan Al-Quran atau membukukan Al-Quran. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Agustiana Sari, saya sebagai moderator. Dari kelompok 2, presentasi yang akan kita bahas adalah tentang Khalifah Umar bin Khattab. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai presentasi ini. Kepada pembaca dipersilakan. Umar bin Khattab sebagai khalifah kedua dalam sejarah. Beberapa keberhasilan Umar bin Khattab adalah penataan administrasi, peluasan wilayah Islam, penyusunan kalender hijrah, pembukukan Al-Quran,
penaklukan Yerusalem, perbaikan dan perluasan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, pembentukan dewan, pengembangan sistem militer angkatan laut, membangun bendungan dan pencetakan mata uang. Pembaca sudah selesai, kita lanjutkan. Kita akan mengadakan sesi tanya jawab. Yang mau bertanya dipersilahkan. Saya mau nanya, apakah yang dinamakan Baitul Mal? Oke, jadi Baitul Mal adalah suatu lembaga atau pihak yang memiliki kewajiban atau tugas khusus untuk melakukan penanganan atau segala harta yang dimiliki oleh umat dalam bentuk pendapatan maupun pengeluaran negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susandra Olivia dari kelompok 3. Saya sebagai moderator akan mempresentasikan materi tentang Khalifah Utsman bin Affan. Baiklah, untuk mempercepat waktu, mari kita mulai presentasi ini. Kepada pembaca satu, dipersilakan. Utsman adalah seorang yang menaikkan tunjangan untuk kaum muslim demi kesejahteraan mereka berupa kekayaan jizyah. Utsman juga seorang yang lemah lembut, misalnya ia segera mengirimkan pasukan untuk mengamankan wilayah-wilayah yang berantakan terhadap mengutamakan keluarga dari Bani Umayyah, misalnya mengatakan orang lain dari Umayyah menjadi gubernur. Keberhasilan Utsman bin Affan selama menjadi khalifah yaitu kodifikasi mushaf Al-Quran, maksudnya penyusunan dan penyalinan Al-Quran, renovasi masjid, narawan. Kami akan memberikan sesi tanya jawab. Yang mau bertanya dipersilakan. Saya, apa yang dimaksud jizyah? Jizyah adalah pajak yang dikenakan kepada non-muslim yang tinggal di negara Islam. Kasih Abdullah untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari kami dari kelompok kami yang akan dibawakan dan dibacakan oleh Ardi Sadikin, dan yang akan di materi adalah Weli, notulennya Sawal Hussein. Keempat dalam Khalifatul Rasyidin. Berikut adalah beberapa prestasi utama Khalifah Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, membenahi Baitul Mal. Yang kedua, distribusi harta secara adil. Yang ketiga, perkembangan ilmu nahwu. Yang keempat, mengganti pejabat yang kurang cakap. Yang kelima, memajukan ilmu pengetahuan. Yang keenam, pembangunan kota Kufah. Materi telah disampaikan, sekarang sesi tanya jawab. Apakah ada yang mau bertanya? Saya bertanya, bagaimana perkembangan ilmu nahwu? Pada zaman Ali bin Abi Thalib, perkembangan ilmu pengetahuan tidak sebesar masa sebelumnya, namun tetap signifikan dengan penekanan pada tafsir hadis dan ilmu nahwu. Baik ya, usai sudah materi pembelajaran pada hari ini ya. Namun ada beberapa kesimpulan dalam materi tersebut. Yang pertama yaitu antara Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab ya, itu ada kesamaan. Ada kesamaan, sama-sama bisa memperluas wilayah kepemerintahan. Karena prinsip daripada kedua pemimpinan ini adalah semakin banyak yang memeluk agama Islam, semakin luas juga wilayah yang akan dikuasai. Jadi itu, ya. Terus untuk Umar bin Khattab, ya, Umar bin Khattab ini adalah pemimpin yang banyak gejolak, sebab di saat mengangkatan suatu anggota dewan atau pemerintahannya itu banyak sekali yang mengangkat saudara-saudaranya ya. Kemudian dia adalah pemimpin yang lemah.
Ya. Kemudian yang kedua, dia tidak tegas ya dalam menghadapi segala bidang hal, dalam menghadapi kesalahan kepada kedua anggota dewannya. Baik, itu saja. Baik, inilah penilaian yang akan dibacakan. Ya, membagikan kemudian dikembalikan. Sudah. Ya, baik, usai sudah pertemuan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari mendapat manfaat, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mari kita tutup acara pembelajaran ini dengan bacaan hamdalah.